Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matil iman, walhamdulillahi bini'matil islam, walhamdulillahi bini'matil ukhuwah, walhamdulillahi bini'matis sihhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah meski baru secara daring ya. Kemarin ada rencana untuk pertemuan offline, tapi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ini sedang banyak rapat dan pertemuan gitu ya, jadi belum bisa memenuhi undangan Ibu secara langsung. Semoga di lain waktu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka ya, insyaallah ala kulli hal. Mudah-mudahan meskipun melalui daring kita tetap diberikan oleh Allah semangat, kekhusyuan dalam rangka untuk menjadi yang lebih baik dari hari kemarin, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Baiklah ibu-ibu sekalian ya. Karena ini temanya fikih rumah tangga dan saya yakin sekali di antara ibu-ibu banyak sekali yang sudah banyak pengalamannya ya, sudah banyak makan garam ya. Nanti mohon bisa untuk sharing bersama di sini ya. Kita bersama-sama tawasau ya, saling memberi nasihat, saling memberi support supaya kita bisa diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang baik tentunya ya. Kemarin untuk fikih rumah tangga kita sudah bahas pertama ya, terkait dengan hak dan kewajiban suami istri gitu ya. Kenapa kemarin kita sudah sampaikan tentang itu ya? Karena sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga itu disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban ya. Dari situlah kita perlu benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hambanya mampu atau dimampukan oleh Allah ya untuk mengambil porsi ibadah dalam rumah tangga dengan sebaik mungkin. Kita bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya, sebagai istri dari suami kita, sebagai ibu dari anak-anak kita, dan mungkin juga sebagai anak dari orang tua kita, juga sebagai anggota masyarakat di sekitar kita. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ini tidaklah mudah ya bagi kita untuk menjalani proses yang disampaikan oleh Rasulullah, mampu menyempurnakan agama kita. Kalau berhasil dengan izin Allah berarti kita diberikan kesempurnaan dalam beragama. Jika gagal ya kita perlu belajar dan belajar lagi. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini yang akan saya sampaikan adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, dan ini memang ada panduan hukumnya di dalam Islam. Ya, di antara permasalahan-permasalahan tersebut, misalnya ada nusyus, ada syikok, ada ila, ada dihar, ada li'an, ada puncaknya yaitu talak atau cerai. Kita akan mulai dari permasalahan yang pertama, yaitu nusyus. Nah, nusyus ini dalam bahasa itu artinya menonjol ya, dominan begitu ya. Adapun yang dimaksud secara syara, ya, sebagaimana disampaikan oleh para fuqaha, nusyus ini kedurhakaan ya seorang istri kepada suaminya. Ya, padahal
hal-hal yang perlu ditaati tersebut merupakan hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah sama sekali. Jadi membangkang ya atau durhaka terhadap suami ya, dan hal-hal yang menjadi perintah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, yaitu disebut dengan nusyuz ya. Tapi nusyuz ini tidak hanya terjadi pada istri, tapi juga terjadi pada suami, Ibu ya. Suami juga bisa nusyuz ya. Nah, nusyuznya istri sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Jadi di sini wanita-wanita yang dikhawatirkan kedurhakaannya terhadap suami atau dalam bahasa fikihnya itu nusyuz, maka para suami diharapkan memahami bagaimana cara mensikapinya. Dan di sini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala cara menghadapi istri yang durhaka terhadap suaminya. Jadi durhaka itu tidak hanya pada orang tua, ibu-ibu ya, pada pasangan atau suami. Nah, durhaka pada pasangan ini disebut dengan nusyuz. Kalau itu terjadi pada istri ya terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya. Kalau suami terhadap istrinya itu bukan durhaka, tapi acuh ya, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada para suami ya. Nah, untuk nusyuz suami ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus suhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi jika seorang wanita itu khawatir ya sikap nusyuz pada suaminya, yang dimaksud di sini adalah sikap acuh. Kadang-kadang kan ada laki-laki tapi tidak bertanggung jawab gitu ya. Suami tidak bertanggung jawab. Nah, acuh terhadap kewajiban-kewajiban atas dirinya terhadap istrinya. Nah, ini nusyuz. Maka para istri boleh ya melakukan mediasi ya, mediasi supaya apa-apa yang dilakukan oleh suami ini, sikap acuhnya, sikap tidak bertanggung jawabnya ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Wasulhu khair, kalau bisa damai itu lebih baik ya. Wa uhdiratil anfusus suhha, karena kebanyakan manusia itu kikir gitu ya. Tapi kikirnya manusia yang dimaksud oleh Allah di sini bukan sekedar kikir secara materi, ibu-ibu. Maksudnya mau berlapang dada, memaklumi, mengakui kesalahan, ya menciptakan kedamaian, itu termasuk daripada sikap dermawan yang lawannya adalah kikir gitu. Maka Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis beliau gitu ya, inna abkhalan nasi abkhaluhum bisalam wa a'jazan nasi a'jazuhum biddu'a. Orang yang paling bakhil, paling kikir itu adalah yang enggan mengucapkan salam terhadap sesama. Dan salam itu termasuk doa ya. Fadilahnya sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi kalau tanpa mengeluarkan materi saja orang enggan, ya berarti itu sepelit-pelitnya orang begitu. Adapun selemah-lemahnya orang adalah mereka yang tidak mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kita semua diciptakan oleh Allah dhaifah, dalam keadaan lemah, perlu sandaran terhadap yang lain yang maha kuat, yang maha tempat kita bersandar, Allahus Somad begitu ya. Tapi ternyata masih ada orang yang sampai bahkan Allah memberikan dia ujian berat, ya, itu pun tidak berdoa kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tidak curhat terhadap Allah. Nah, ini orang yang paling lemah ya seperti itu. Ya, jadi dia tidak punya sandaran hidup. Dia tidak punya tujuan hidup ya. Dia tidak punya visi misi yang jelas. Nah, itu orang yang paling bakhil adalah yang tadi ya tidak mau atau enggan menyampaikan salam, sedangkan orang yang paling lemah adalah orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini apa korelasinya antara nusus suami dengan kekikiran ini? Yaitu tadi ya, jaimnya kan tinggi ya. Nah, jadi untuk melepaskan harga diri itu sangat keras lah gitu ya, sangat enggan gitu. Wa in tusinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Padahal kata Allah di sini, jika kamu wahai para suami itu bergaul dengan istri dengan sikap yang baik ya, dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara dirimu dari sikap acuh tersebut, ya sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas yang kamu kerjakan. Nah, ini sifatnya kalau bentuk redaksinya kabar ya Ibu ya. Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Tapi sebenarnya maknanya insya. Allah mengancam gitu. Kamu mau acuh atau kamu mau mempergauli istrimu dengan baik, itu sebenarnya Allah tahu gitu ya. Dan Allah tahu itu tidak akan diam. Ya, kalau perbuatanmu baik pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Dan kalau perbuatanmu itu buruk ya pasti akan mendapatkan balasan keburukan juga. Seperti itu. Jadi berita tapi maknanya bisa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nusus suami, ada nusus istri. Nah, contoh-contoh nusus suami gitu ya. Contoh-contoh nusus suami misalnya, suami kan pertama diwajibkan untuk memberikan mahar. Dan mahar itu kan bisa kontan, bisa kredit gitu. Udah nikah, udah akad nikah, maharnya kredit nggak dibayar juga. Nah, itu termasuk acuh ya. Dia meninggalkan tanggung jawab gitu ya. Atau dia tidak memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatannya. Oh, gajinya misalnya pendapatannya berapa, misalnya 10 juta, dikasih ke istri cuma 1 juta misalnya gitu ya. Nah, ini termasuk nususnya suami ya. Atau dia tidak menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, kamar yang untuk menjaga privasi gitu ya. Dan juga fasilitas-fasilitas yang sesuai di sini maksudnya sesuai dengan kemampuan ya. Gitu. Dia mampu tapi tidak ngeh ya. Padahal ini hal-hal yang termasuk kebutuhan primer begitu ya. Atau jika dia memiliki istri lebih dari satu, dia tidak bersikap adil ya. Atau dia tidak memberikan rasa aman dan nyaman di dalam rumah ya, terutama terhadap istrinya. Tidak adil terhadap anak-anaknya. Nah, ini bentuk-bentuk nusus suami. Jika sikap-sikap seperti ini terjadi pada suami, maka istri boleh melakukan mediasi untuk kebaikan bersama. Ya, untuk kebaikan bersama. Adapun contoh-contoh nusus istri ya. Nah, misalnya dia tidak mentaati suami dalam kebaikan dan kebenaran ya. Selama itu baik, selama itu benar, ya kita semua tahu kedudukan taat kepada suami itu bahkan sangat besar ya dibandingkan ketaatan kita kepada orang tua setelah menikah. Jadi seorang wanita setelah menikah itu yang paling berhak atas dirinya adalah suaminya ya. Tidak memenuhi panggilan suami, ya panggilan di sini tanda kutip begitu ya. Tidak memenuhi hak suaminya untuk mendapatkan nafkah secara batin ya. Atau tidak mau menetap di rumah suami. Ya, misalnya dengan alasan apapun, di antaranya yang beberapa kali terjadi itu alasan karir ya Ibu-ibu ya. Mungkin LDR-an begitu ya. Nah, LDR-an kan kalau suami ridho tidak masalah, tapi begitu suami menghendaki istrinya untuk berada di dalam satu rumah, itu hukumnya wajib. Ya,
hukumnya wajib. Dan kalau tidak dipenuhi, dia melanggar apa yang menjadi perintah Allah, sekaligus akan ada dampak-dampaknya. Dan ini kebetulan kami mendapati beberapa kasus ya seperti itu. Ya dampaknya akhirnya ketika istri lebih memilih karirnya daripada menyelamatkan rumah tangganya. Pokoknya kalau sudah habis LDR, suami udah capek, udah pengen kumpul gitu ya, minta istri untuk tinggal serumah, itu harus diiyakan, Ibu ya. Tidak boleh pakai tapi atau gimana gitu. Karena beberapa yang kami dapatkan ya akhirnya rumah tangganya tidak selamat. Kalau dia memilih karir ya, ketika suami sudah menginginkannya untuk berada dalam satu rumah begitu ya. Kemudian khusus istri yang lain ya, tidak menjaga rahasia hubungan dengan suami. Ya, ini aib yang sangat besar ya. Nah, apa yang terjadi di kamar itu diceritakan kepada yang lain ya. Ini sesuatu yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh para istri muslimah seperti itu ya. Tidak menjaga kehormatan suami, misalnya ketika suami kerja atau tidak ada, begitu dia memasukkan laki-laki lain ya, atau mungkin bergaul dengan laki-laki lain, atau pergi dengan laki-laki lain. Nah, ini termasuk daripada melanggar ya kehormatan suami, apalagi jika laki-laki tersebut mantannya ya yang memang tidak disukai oleh suaminya begitu ya. Ini jelas merupakan di antara bentuk-bentuk nususnya istri ya, kedurhakaan istri terhadap suaminya. Nah, sebagaimana tadi disebutkan dalam surat An-Nisa tadi, ketika kalau yang istri kan sudah kami sampaikan tadi ya, kalau nususan suami, istri bisa melakukan mediasi. Nah, kalau yang nusus ini istri, itu berbeda tindakannya Ibu ya. Nah, apa yang boleh dilakukan oleh suami? Yang pertama adalah fa'iduhunna. Jadi memberikan nasihat. Ya, tentunya dalam memberi nasihat ada etika dan adabnya, nggih. Waktunya harus tepat. Kemudian juga dosisnya juga harus tepat ya. Kesempatannya harus tepat, tidak di depan umum. Kalau ada anak-anak ya tidak di depan anak-anak karena itu bisa merusak haibah atau kehormatan ya seorang ibu. Nah, itu ada adab-adab menasehati, yang memberikan nasihat, itu yang pertama. Kalau sudah diberikan nasihat tidak mempan juga, tentunya ini yang harus suami lakukan tidak hanya sekali dua kali nggih. Jadi memberikan nasihat itu beberapa kali. Misalnya disuruh sholat, tidak sholat sampai dia kemudian melalaikan sholat. Besok lagi ditegur begitu. Atau misalnya mohon maaf ya, nah, kalau perempuan itu kan wajib menutup aurat. Suami sudah mengingatkan agar menutup aurat ya. Kemudian misalnya tidak memajang foto-foto yang tidak menutup aurat atau foto-foto yang mungkin ini di medsos misalnya begitu ya. Sudah dinasihati berkali-kali, nggak mempan juga, padahal yang seperti itu kan baik dan benar, tidak berseberangan dengan syariat Allah begitu ya. Maka suami boleh mengambil tindakan yang kedua. Apa itu? Wahjuruhunna fil madhaji, kisah ranjang. Ya, jadi tidak tidur sekamar lagi. Nah, namun tetap masih berada dalam satu rumah. Ya, suami tidak boleh meninggalkan istri dalam keadaan seperti ini. Begitu juga ketika terjadi permasalahan dengan suami, sebisa mungkin istri tidak meninggalkan rumah kecuali atas izin suaminya. Nah, ini ya. Ketika resep yang kedua atau tindakan yang kedua ini sudah dicoba, tapi ternyata tidak mempan juga, maka suami boleh mengambil tindakan yang ketiga, yaitu wadribuhunna. Ya, suami boleh memukul istrinya. Nah, mungkin inilah yang kadang-kadang nun sewu nggih, dalil yang suka diutek-utek ya sama mereka yang berpaham sekuler ya, atau mungkin liberal begitu ya. Wah, Islam itu diskriminatif begitu ya. Kalau tadi kan suami yang khusus, hanya istri
lakukan mediasi begitu ya. Tapi kenapa kalau istri yang khusus ini sampai pada boleh dipukul begitu. Nah, justru kita sebagai umat Islam harus memahami bahwa syariat ini semuanya ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan kita duniawi dan ukhrawi. Jika tidak dibatasi tindakan suami, maka dia akan lebih brutal lagi ya ibu-ibu ya. Nah, kita aja ketika membunuh disuruh membunuh yang baik, ketika menyembelih disuruh menyembelih yang baik. Jadi ada batasannya. Nanti memukul pun ada syaratnya, ada batasannya, begitu ya. Bolehnya hanya memukul. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Kalau tidak ditentukan seperti ini ya, orang kan mungkin bisa membunuhnya, mengusirnya, atau memutilasinya, fanaudzubillah min dzalik begitu ya. Nih. Kemudian jika sikap ketiga ini ya, tidak mempan juga, tidak merubah sikap istri tersebut, maka bisa dilakukan damai. Kenapa tadi kalau perempuan kan langsung mediasi gitu ya. Kalau laki-laki terhadap perempuan ini dilakukan proses dulu, baru terakhir mediasi gitu. Kenapa? Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki atau suami itu punya qawwam. Ya, dia sebagai imam. Imam tuh harus bertanggung jawab terhadap makmumnya. Kalau makmum kan tidak terhadap imamnya gitu. Butuh mediasi, butuh mediator, fasilitator begitu ya untuk memperbaikinya. Tapi kalau suami kan dia bertanggung jawab untuk menjaga istrinya, maka ketika menikah saja Rasulullah juga berpesan kepada para suami gitu ya, agar para suami ini berhati-hati terhadap perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu mengambil perempuan tersebut menjadi istrinya itu dengan kalimat Allah. Dan itu diambil dari orang tua yang selama ini membesarkan dan menyayanginya. Jadi memang prosesnya berbeda ibu-ibu ya. Nah di sini baru fa ba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha gitu ya. Lakukan mediasi perantara, di sini butuh orang ketiga ya agar netral, itu ada dari pihak suami, ada dari pihak istri. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini dalam memahami ayat itu tidak boleh sekedar mengambil terjemah secara tekstualnya saja. Karena banyak sekali ayat-ayat itu yang Allah menggunakan lafadznya itu lafadz mujmal. Ya. Lafadz atau kata yang umum. Yahtaju ilal bayan, yang membutuhkan penjelasan. Bisa jadi penjelasannya fit ta'yin, dalam menetapkan sesuatu, atau fis sifah, ya, dalam teknisnya bagaimana, atau fil miqdar, ukurannya seperti apa, ya. Itu dibutuhkan penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis atau ayat yang lainnya. Nah, makanya tadi kami sampaikan memukulnya boleh, tapi ada ketentuannya di dalam syarat, penjelasannya. Nah, seperti apa teknis memukulnya itu dibatasi juga, diatur juga oleh syariat, gitu ya. Nah, diantaranya di sini satu ya, tidak boleh ya melakukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai membekas ya. Nah, jadi sifat pukulannya itu pukulan yang mendidik ya, edukatif ya, bukan yang menyakiti, apalagi dendam. Nah, ini nggak boleh sama sekali. Kalau misalnya suami melakukan itu dengan alasan memakai dalil ini, berarti keliru memahaminya. Ya, dalam hadis riwayat Muslim disampaikan oleh Rasulullah SAW, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Ya, salah satu hak para suami terhadap istrinya itu adalah agar jangan sampai si istri ini memasukkan laki-laki lain ya dibawa ke kamarnya, apalagi laki-laki itu yang tidak disukainya. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrajin. Kalau sampai terjadi seperti itu ya, maka diharapkan suami ini boleh ya memukul istrinya
dengan catatan dorban ghaira mubarrad. Jangan sampai pukulannya itu berefek ada bekasnya ya. Ada bekas pukulannya, ini tidak diperbolehkan ya ibu-ibu ya di sini. Kemudian aturan yang kedua ya, tidak boleh memukul lebih dari 10 kali. Ini aturan pukulan mendidik di dalam Islam itu tidak boleh lebih dari 10 kali kecuali itu had ya, seperti orang yang minum khamr itu 40 kali karena memang ada ketetapannya. Nah, selain itu punishment itu nggak boleh lebih dari 10 kali. Atau misalnya seorang gadis yang berzina itu 100 kali, yaitu karena masuknya had. Ya, kalau had memang tidak boleh dikurangi atau ditambah. Tapi selain itu karena sifatnya hanya takzir supaya membuat dia jerah, itu tidak boleh lebih dari 10 kali dalam masalah apapun. Ya, untuk anak-anak ataupun untuk pendidikan yang lain ya. Misalnya untuk penjahat atau untuk apa, selama tindak kriminal yang dilakukan itu tidak termasuk hudud, itu tidak boleh lebih dari 10 kali. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, beliau bersabda, la tajlidu fawqa asyarati aswatin illa fi haddin min hududillah. Jangan kalian itu mencambuk ya, memukul lebih dari 10 kali pukulan atau cambukan kecuali dalam masalah hudud. Ya, hudud itu contohnya apa ibu-ibu? 1 hadduz zina. Ya, tentang orang yang berzina. Kalau dia sudah menikah, orang yang berzina itu hukumannya dirajam sampai mati, nggih. Nah, ini tidak boleh ditawar. Ya. Kemudian kalau masih gadis, laki-laki masih bujang, maka dicambuk 100 kali. Ya. Yang kedua ada haddu syaribil khamar. Ya. Had minum khamar, minum minuman keras atau narkoba, yaitu dicambuk 40 kali. Kalau Umar bin Khattab di masanya itu dicambuk sampai 80 kali, 40-nya had, 40 laginya itu takzir. Kenapa? Karena setelah beliau melakukan inspeksi gitu ya, berkeliling, itu ternyata khamr itu dahsyat sekali. Hampir semua kejahatan itu dimulai dari khamr. Maka Umar mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Ya. Khamr itu, minuman keras itu induk dari segala tindakan yang buruk, begitu nih di sini. Kemudian ada juga haddus sarikoh ya. Had mencuri ya. Kalau mencuri kadarnya itu 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 gram 25, nggih, berarti kalau 1/4 dinar itu 1 gram lebih sedikit. Ya, berarti 1 jutaan itu sudah boleh potong tangan, Bu. Ya, dipotong tangan. Kemudian ada kisos, orang membunuh dibunuh ya. Kemudian ada haddur riddah, orang yang murtad. Ya, murtad sudah dipertaubatkan 3 hari tidak bertaubat juga, itu boleh dibunuh. Tentunya ini semua cara menegakkan had ini ada prosedurnya. Tidak boleh main hakim sendiri. Harus dilakukan oleh orang yang berwenang. Makanya kalau kita pergi ke Saudi, haji atau umroh, itu di Jeddah ada Masjid Qisas, nggih. Masjid Qisas yang kalau setiap hari Jumat seperti sekarang ini biasanya dilakukan qisas ya, untuk kasus narkoba, mencuri, zina dan sebagainya di sana dilakukannya. Membunuh ya, kalau membunuh ya berarti harus dibunuh begitu. Nah, ini jadi selain hudud ini tidak boleh memukul lebih dari 10 kali nggih di sini. Kalau bahasa ibu-ibu nyeblek ya anaknya, nggak boleh sampai berkali-kali sampai gemesnya ya, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memukul wajah atau juga bagian-bagian lain yang vital. Ini tidak diperbolehkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wala tadribil wajaha. Ya, kepada siapapun, apakah itu istrimu atau anakmu, jangan pernah memukul wajahnya. Karena memukul wajah itu selain menyakitkan secara fisik,
juga secara psikis. Ya, ini tidak diperbolehkan ya, memukul bagian wajah gitu. Setidak kerasnya memukul wajah pasti sakit ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, ya, suami harus berhenti ya memukul ketika memang si istri sudah menyatakan dirinya untuk bertaubat atau siap berubah, yaitu harus dihentikan. Ya, tadi di akhir surat An-Nisa ayat 34 disampaikan wadribuhunna fa'in ata'anakum, jika mereka siap untuk taat kepadamu atau bahkan sudah siap taat ya, fala tabu alaihi nasabila, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan dia, mengungkit-ungkit, kemudian di ini lagi dikasih punishment lagi gitu ya. Innallaha kana 'aliyyan kabira, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, kalau Allah zat yang maha tinggi dan maha besar sudah menentukan ya fase-fasenya, bagaimana teknisnya, maka kita hamba yang tidak lebih tinggi ini, ya, hamba dari Allah, harus nurut sama Allah, ya, tidak boleh punya inisiatif yang di luar apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang dilakukan oleh suami saat istrinya nusus ya. Teknis pemberian pukulan itu ada aturannya. Itu nggih permasalahan yang pertama. Insya Allah bisa dipahami nggih ibu-ibu nggih. Ini jadi istri itu bisa durhaka juga, suami juga demikian. Tapi kalau suami karena dia imam tidak dibahasakan sebagai kedurhakaan, tapi sebagai sikap acuh dan tidak bertanggung jawab begitu ya. Kayak kan sering ada yang bertanya gitu, kalau istri nggak taat kepada suaminya, ya kan diperintahkan itu ya, kalau lagi dipanggil bisa dilaknat tuh sama malaikat sampai pagi. Kalau suami gimana? Sama, dia acuh ya. Dia acuh berarti dia syikok. Ada resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hukumnya datang dari Allah, maka dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang kedua ya, permasalahan yang kedua disebut dengan syikok. Ya. Ini perselisihan atau pertengkaran ya. Ini banyak ya terjadi dalam rumah tangga. Hampir di dalam setiap rumah tangga itu pasti ada perselisihan dan pertengkaran. Ya, jadi syikok ini dari kata asyakku, seperti idza sama unsyaqqat, itu kan pecah gitu ya, robek gitu, terbelah gitu ya. Sama juga dalam kehidupan rumah tangga itu ada keretakan-keretakan akibat perselisihan. Maka kenapa kita perlu mengkaji fikih rumah tangga ini? Karena agar kita ketika ada masalah-masalah itu kita tidak main hakim sendiri, tidak memutuskan sendiri, karena di dalam Islam sudah ada aturannya yang dibuat oleh Allah, dan Allah itu adalah ahkamul hakimin ya, hakim yang paling agung ya, yang paling bijak, yang paling adil begitu. Jadi hukum yang dibuat oleh Allah pasti itu sudah yang terbaik dimanapun, untuk siapapun dan kapanpun gitu ya. Nah, termasuk dalam fikih rumah tangga ini ya. Nah, di sini yang dimaksud di sini syikok di sini adalah ada perselisihan, perpecahan, bahkan bisa jadi permusuhan ya, musuh-musuhan ya. Ada pertentangan, ada persengketaan, mungkin masalah materi atau apa gitu ya. Ini. Nah, secara istilah syikok ini maksudnya adalah ketika antara suami istri itu terjadi keretakan tapi sudah lebih hebat. Kalau tadi kan nusus itu yang ringan, ya suami acuh gitu ya, tidak sampai berselisih hebat gitu. Istri juga begitu, tidak sampai berselisih hebat. Tapi kalau sudah masuk ke tahap kedua, syikok ini sudah hebat permusuhannya antara suami istri gitu ya. Pokoknya nun sewu nggih, biasanya sudah keluar nih kata-kata, pokoknya kita pisah gitu ya. Atau kita cerai, ada bubar aja. Nah, ini berarti sudah masuk ke fase syikok. Ya.
Jadi perselisihannya, pertengkarannya sudah hebat. Ya, ini dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 35-nya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di dalam surat ini An-Nisa ayat 35 nggih, wa in khiftum syiqaqa bainihima, jika kalian itu khawatir atau takut ya adanya pertengkaran hebat antara suami dan istri ya, ini sudah masuk ke pengadilan biasanya ya. Faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Harus dilakukan mediasi. Nah, mediasi ini kalau dianjurkan di dalam syariat kita ya di surat An-Nisa ini sebenarnya jangan langsung ke pengadilan ibu-ibu ya. Jadi keluarga dulu diselesaikan dan diberikan mediator dari keluarga ya. Sama seperti yang tadi ketika suami nusus tadi kan juga sama penyelesaiannya. Sikok juga sama. Jadi melalui keluarga dulu gitu ya. Kenapa harus keluarga? Karena suami itu punya koam, bisa aja loh ditinggalkan begitu saja. Kalau istri kan beda gitu. Nah, di sini ya. Jadi hakam dari keluarga suami dan hakam tuh orang yang bijak yang bisa menjadi mediator antara kedua belah pihak ya, dari keluarga suami dan dari keluarga istri yani, jika memang keduanya menginginkan islaha ya, menginginkan perbaikan, perdamaian ya. Yuwafiqillahu bainahuma, yang demikian itu niscaya Allah akan memberikan taufik. Ya, kalau kita menyelesaikan permasalahannya itu sesuai dengan aturan syara, maka Allah akan memudahkan niat baik kita, insya Allah. Diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufik. Taufik itu adalah amal, aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini. Innallaha kana aliman khabira. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui lagi maha khabir. Khabir itu mengenali semuanya ya. Kenapa sih Allah menetapkan hukum-hukumnya seperti ini, cara-cara penyelesaian yang seperti ini? Karena Allah itu mengenal, sangat-sangat mengenal seperti apakah kita dan karakter kita ya. Seperti apakah karakter laki-laki yang menjadi suami, seperti apakah karakter perempuan yang menjadi istri, maka cara penyelesaiannya pun itu berbeda. Sama juga kita punya anak dengan masalah yang sama, tapi kalau itu terjadi pada laki-laki dan perempuan harus dibedakan cara menyelesaikannya. Kenapa? Karena karakter laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Kalau laki-laki tidak perlu diomongin banyak-banyak, ya. Tapi kalau perempuan harus sering-sering ya diberikan nasihat begitu. Dengan metode yang tepat, ya, cara yang tepat itu hasilnya akan baik. Maka dalam kaidah ilmu pendidikan Islam itu disebutkan ya, at-thariqatu ahammu minal madah, bahwa metode dan cara atau teknis itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Meskipun sesungguhnya al-muallim ahammu minat thariqah, seorang guru ya, bagaimana dia menyampaikan itu jauh lebih penting ya, lebih berpengaruh daripada metode-metode yang seperti apa. Sama-sama metode tapi kalau yang menyampaikan sama belum tentu sama. Kayak ilmu marketing itu kan misalnya gurunya satu ya ibu-ibu ya. Teori yang diberikan sama, nah trainingnya bareng gitu ya. Tapi kenapa hasilnya tidak sama gitu ya? Itu salah satu faktornya adalah marketingnya sendiri begitu ya. Orang yang menjalankan ilmunya itu tadi itu berpengaruh gitu ya. Metode yang sama, misalnya sekarang kurikulum merdeka sama ya. Kenapa hasil sekolah ini berbeda dengan sekolah yang itu? Karena SDM-nya berbeda.
gitu ya. Dan Allah Maha mengetahui dan mengenal kita sebaik mungkin sehingga solusi-solusi ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sesuai dengan karakter kita ya dan permasalahan yang terjadi ya. Jadi contoh-contoh ya kategori yang masuk shikok atau pertengkaran hebat ini ya. Suami istri pernah berkumpul sebagai suami istri tapi lantas tidak berkumpul lagi. Ya, ini sudah musuhan ya. Sudah ngemoh-ngemohi gitu ya. Dan yang kedua tidak ada harapan untuk hidup rukun ya. Misalnya tadi sudah keluarlah kata-kata pisah, bubar, cerai gitu ya. Ya, perselisihan dan pertengkaran yang orang lain tidak tahu, mohon maaf ya, ini biasanya menyangkut dengan perselingkuhan. Ya, perselingkuhan dan orang lain tidak tahu. Ya, kenapa sih tiba-tiba kok ada kemarin adem-adem kok tiba-tiba muncul mau bubar, mau ini, kok tiba-tiba udah masuk gugatan cerai, ya, di mediasi nggak mempan juga. Ada permasalahan dan perselisihan yang orang lain tidak tahu, ini masalah batin. Ya, biasanya itu, ya mohon maaf ya, perselingkuhan ya yang mungkin akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan dan menjadi permasalahan terbesar yang menyokong gagalnya rumah tangga. Ya, itu adanya orang lain. Nah, ini sudah masuk pertengkaran yang cukup serius dan harus diselesaikan dengan cara yang serius ya, melalui mediasi. Nah, mediasi tadi kan harus menggunakan hakam Bu. Hakam itu mediatornya, orang yang bisa diandalkan bisa menjadi mediator antar keduanya, bisa berbaik kembali begitu ya. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya. Hakam ini harus laki-laki, Bu. Ya, harus laki-laki. Dan pengangkatannya tidak perlu persetujuan siapa sih yang ditunjuk itu ya, oleh istri atau suami itu nggak perlu ya. Yang jelas harus laki-laki. Kalau perempuan kita bisa tahu ya, kalau ada suami istri lagi bertengkar hebat, kok kita minta ada yang mendamaikan kita menjadi mediator kita itu perempuan, biasanya tidak berhasil. Ya, jadi ini laki-laki ya dalam menyelesaikan. Makanya Allah tahu karakter perempuan itu seperti apa gitu ya. Perempuan kan ya tahulah ya sering dekat kompor, jadi ya agak-agak sensitif ya. Maka di sini mediator itu yang diangkat itu harus laki-laki ya. Kemudian juga dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya, yang harus dilakukan adalah mengadakan upaya mediasi agar keduanya bisa rukun kembali, saling memaafkan, mempertahankan rumah tangga begitu ya. Sampai pada kalau memang sudah dilakukan mediasi pertama, kedua, ketiga, ini tidak hanya sekali saja, jadi mediasi ini tidak hanya sekali saja bisa dilakukan kedua dengan kebutuhan. Ya, mediasi perkembangannya bagus ya dilanjutkan lagi sampai menemukan titik temu ya. Atau jika ternyata mediasi berikutnya tidak berhasil, gagal karena memang si istri sudah bersikukuh untuk pisah, atau suami ya juga bersikukuh untuk pisah, tidak mau mempertahankan rumah tangganya ya. Nah, hakam ini bisa atau sampai berwenang untuk menceraikan keduanya. Karena fungsi dan keberadaan hakam, mediator ini sangat urgen untuk menyelesaikan permasalahan dan pertengkaran suami istri, itu maka hakam ini diharapkan seorang yang ahli dalam hukum Islam ya gitu ya. Seorang yang ahli dalam
hukum Islam, yang paham fikih, ya tahu tentang hukum, sehingga dia tidak sembarangan dalam menyelesaikan, memberi saran yang tidak benar gitu ya. Tahu-tahu baru mediasi sekali udah ini kayaknya langsung cerai aja nih begitu ya, atau bisa aja nih. Nah, tidak seperti itu. Karena memang diharapkan kalau kita itu menyelesaikan permasalahan pertengkaran dalam rumah tangga itu sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau toh endingnya itu harus berpisah atau cerai, insya Allah akan membawa kebaikan untuk semuanya. Ya, karena kita semua tahu tidak ada hal yang mubah yang paling dibenci oleh Allah itu melebihi perceraian, begitu ya. Sehingga kalau kita tidak menyelesaikan tahapan-tahapan sebelum diketok palu itu sesuai dengan syariat, itu akibatnya tidak akan barokah, tidak akan baik. Ya, kalau sekedar dendam, sekedar sakit hati dan sebagainya, terus langsung aja pisah dan sebagainya, itu akan banyak ketidakbaikan yang muncul. Ya, terutama permasalahan anak begitu ya. Karena kan kita semua tahu ada mantan istri, ada mantan suami, tapi kan tidak ada mantan anak. Dan anak tuh kan pasti bukan anak suami atau anak istri kan? Nggak ada anakmu gitu ya. Ibu-ibu sering, anakmu kalau jelek-jelek, ada yang jelek, ada yang salah, anakmu gitu ya. Tapi kalau ada yang baik-baik, prestasi anakku gitu. Nggak bisa. Anak itu hadir karena ada istri, ada suami gitu. Maka untuk permasalahan anak kan pasti ke depan tetap meskipun berpisah itu kan harus melibatkan keduanya kalau masalah anak begitu ya. Maka ini harus betul-betul dipertimbangkan melalui proses yang benar sehingga Allah meridhoi ya. Karena memang terjadinya perpisahan kalau ending sebagai ending perselisihan permasalahan yang sudah tidak bisa dipertahankan harus berpisah. Kalau sudah sesuai prosedurnya ya, insya Allah semuanya baik. Ya, karena memang kadang-kadang ada orang yang lebih baik berpisah daripada bersama itu ada, asalkan prosesnya benar. Tapi kalau proses yang dilakukan sudah tidak benar, niatnya sudah tidak benar, fana'udzubillah min dzalik, ya itu sangat dibenci oleh Allah dan akan mengakibatkan permasalahan yang lebih besar lagi. Sebab sebagai seorang muslim untuk menyelesaikan masalah kita harus mengambil sikap-sikap solutif, gitu. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan suatu sikap dan tindakan yang mengakibatkan permasalahan jauh lebih besar lagi ya. Jauh lebih besar lagi yang itu akan menjadi prestasi tertinggi di dunia perjinan dan persetanan ya. Nah, kita semua tahu disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW yang maknanya bahwa dunia iblis itu ya, kalau ada anak buah mereka yang berhasil menjerumuskan orang ke narkoba, membunuh, ini dan itu, jahat banget dan sebagainya, itu prestasi yang biasa saja. Tapi begitu ada di antara mereka yang berhasil memisahkan suami istri muslim-muslimah begitu ya, itu sangat diapresiasi sekali. Itu menjadi prestasi yang tertinggi. Kenapa? Karena ketika suami istri itu berpisah, ya, padahal dia seorang muslim dan muslimah, itu efek negatifnya sangat banyak, ya sangat banyak. Maka kenapalah Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis beliau yang kemarin sudah kami sampaikan, yang bahwa ketika orang menikah itu dia melakukan sebuah proses yang cukup berat untuk menyempurnakan separuh agama. Jadi penyempurnaan separuh agama itu ada dalam proses membina rumah tangga itu. Dan bahasa Rasulullah itu idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala. Istakmala itu proses. Ya, proses untuk mendapatkan hasil ya sesuai dengan prosesnya. Kalau orang tidak siap pada prosesnya ya gagal ya nggak akan sempurna agamanya. Maka ada orang yang menikah 10 kali apa agamanya sempurna banget, boten gitu ya. Jadi di sini bukan orang begitu menikah gitu ya. Selamat ya sudah menyempurnakan separuh din gitu ya. Kalau itu doa boleh Bu ya. Maksudnya dengan dia memutuskan menikah berarti dia siap menjalani sebuah proses yang berat sehingga dari proses itu akan
menjadikan agamanya berhasil ya, sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sampaikan kemarin tidak ada ibadah yang lebih berat ya, melebihi ibadah dalam membina rumah tangga dan mempertahankannya. Dan kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita yang mungkin sudah sampai dipisahkan maut ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tetap bisa bertahan ya, meskipun kita semua sebagai anak-anak pasti pernah menyaksikan bagaimana kedua orang tua kita itu berselisih dan bertengkar, begitu ya ibu-ibu ya. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran. Bertengkar aja tapi kok bisa ya sampai maut gitu loh. Itu yang harus menjadi motivasi kita gitu ya. Padahal kan bisa jadi orang tua kita pengalamannya jauh lebih sedikit, maksudnya ilmu ya, tidak ada kajian-kajian seperti sekarang saja bisa gitu ya. Kita kan ada banyak konsultan, ada banyak orang yang bisa menjadi mediator kita, menjadi tempat kita mencari solusi permasalahan, kenapa tidak bisa begitu ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga ya, permasalahan rumah tangga. Yang ketiga adalah ila. Ya, ila itu apa? Ketika ini sudah tahap lebih tinggi dari nusus suami. Tadi kan suami acuh ya, acuhnya itu sampai ke ila. Ila itu sudah lebih dahsyat lagi dari sekedar nusus. Sampai keluar pada suami itu sumpah. Ya. Kalau ila itu sebenarnya dalam bahasanya itu bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi apa saja kalau dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu itu ila. Tapi kalau dalam masalah hukum fikih rumah tangga yang dimaksud ila itu adalah sumpahnya suami. Ini tidak berlaku pada istri. Suami bersumpah tidak memberikan hak istri berupa nafkah batin. Jadi dia tidak mau menggauli istrinya. Nah, dalam waktu tertentu, ya ngemoi gitu ya. Tapi dia sampai pakai sumpah Bu ya, demi Allah ya. Nah ya ini bisa jadi kenapa sampai keluar sumpah tersebut ya, bisa jadi mungkin ada hal-hal yang memicu perselisihan ya. Apakah mungkin ketahuan si istri bersama laki-laki lain atau gimana begitu ya. Nah ini suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai waktu tertentu, misalnya apakah sebulan, apakah 2 bulan gitu ya. Ada batasannya di sini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 Allah sampaikan dasar hukum tentang ilah ini ya untuk semua para suami terhadap istrinya. Lilladzina yu'luna min nisaihim. Ya. Semua orang yang mengilah istrinya, yang bersumpah ya atas nama Allah tidak mau menggauli istrinya. Ya, dia diberikan waktu untuk menarik sumpahnya itu atau kepada proses jenjang berikutnya. Proses penyelesaian ke jenjang yang berikutnya. Nah, jadi memang di dalam fikih rumah tangga di sini ada tahapan-tahapan yang harus diikuti gitu ya. Berapa waktu atau toleransi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil tindakan berikutnya adalah tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, 4 bulan. Ya. Jadi kalau ada orang bersumpah lebih dari 4 bulan, nah ini sudah payah ya. Kalau terjadi sesuatu antara suami istri, misalnya nggih Bu, sewu nggih, suami mendapati istrinya selingkuh gitu ya dengan laki-laki lain ya. Tadi kan otomatis itu merupakan nusus, ya sudah dilakukan nasihat dan sebagainya. Sudah dipukul juga nggak jerah ya. Nah, bisa dilakukan ini ya. Ya bersumpah, saya tidak akan menggauli kamu gitu ya. Karena kamu selingkuh misalnya begitu ya. Nah, tapi ini nggak boleh lama-lama. Ya. Ini kamu mau mempertahankan rumah tangga atau tidak? Maka diberi waktu nih kalau sudah keluar sumpah tersebut sampai 4 bulan. Ya. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Kalau si suami tersebut mencabut kata-katanya, maka itu tidak mengapa karena Allah itu juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jangankan istri kamu yang melakukan kedurhakaan seperti itu sampai tingkat tadi nggih,
berselingkuh begitu ya. Allah saja kita tahu dalam hadis Rasulullah, ada seorang yang sudah membunuh 99 orang, tapi dia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah. Allah mengampuninya, menerima taubatnya meskipun ada seorang ahli ibadah yang menyampaikan, aduh payah banget, dosa kamu gede banget, nggak akan diampuni sama Allah ya. Dia sampai putus asa. Memang ahli ibadah dengan ahli ilmu itu beda dalam memberikan solusi. Kalau ahli ibadah itu taunya dosa-dosa ini dan sebagainya gitu ya, diberikan punishment dahsyat gitu. Tapi kalau ahli ilmu ya berdasarkan ilmu, ada proses-prosesnya gitu ya. Akhirnya dia membunuh lagi 1 orang, genap 100 orang. Tapi dia di dalam hatinya benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah, dia benar-benar ingin bertaubat. Lalu dia berkonsultasi kepada ahli ilmu, dan betul dia mendapatkan jawabannya. Ya, Allah itu Ghafur Rahim, ini bentuk superlatif nih. Semua Asmaul Husna itu bentuknya superlatif. Maha mengampuni, Maha pemberi rahmat, welas asih begitu ya. Seberapapun dosa yang kita lakukan, ya, sebagaimana disampaikan, la kabirata ma istighfarin wala shaghirata ma israr. Kalau dosa itu sebesar apapun, asal kita taubat mohon ampun, itu bisa diampuni oleh Allah. Ya, tapi yang harus diingat juga, la shaghirata ma israr. Nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Maka kita tahu dalam sebuah hadis qudsi Allah sendiri menyampaikan gitu ya. Lihat hambaku di pagi hari dia berbuat kesalahan. Lalu dia mengingatku dan memohon ampunan dariku, aku mengampuninya, gitu ya. Kemudian di siang hari dia berbuat lagi kesalahan, dia mohon ampun kepadaku, aku juga mengampuninya. Sore hari, malam hari dan begitu terus ya, aku tetap mengampuninya. Itu Allah. Maka semua bentuk Asmaul Husna itu superlatif, tiada batas. Kalau dalam ilmu balaghah disebut sighah mubalaghah ya, lidilalati alal kathrah ya. Superlatif, tidak ada batas. Ini hanya untuk Allah, tidak boleh untuk manusia. Wa in azamut talaq ya, setelah 4 bulan maka tanyakan kepada dirimu, kamu mau mengambil sikap cerai atau mempertahankan rumah tangga. Kalau kamu menarik kembali ucapanmu, maka Allah juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak apa-apa, mudah-mudahan mendatangkan kebaikan untuk kamu memaafkan kesalahan istri kamu itu, gitu ya. Fa'in azamut talaq, tapi kalau dengan itu ternyata misalnya istri kamu tidak berubah dan akhirnya kamu cenderung pada ingin berpisah, menjatuhkan cerai, fa innallaha sami'un alim. Allah Maha Sami, mendengar, alim, Maha mengetahui. Allah tahu kok apa yang ada di dalam hatimu. Allah juga mendengar curahan hatimu, bahkan bukan hanya dengan lisanmu saja. Seperti itu. Jadi maksudnya apa? Diharapkan di sini karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, itu kita diharapkan melakukan proses dan prosedur sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka dari sini ibu-ibu sekalian ya, kalau sumpahnya itu kurang dari 4 bulan, ya, bagaimana penyelesaiannya? Maka suami diharapkan ya sebelum 4 bulan, jadi tadi toleransinya waktunya hanya 4 bulan ya. Sebelum 4 bulan itu segera, kalau tadi menarik kata-katanya, ya dia membayar kafaroh. Nah, kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah itu apa ininya kafarohnya ibu-ibu? Memerdekakan budak, kalau tidak memberi makan atau pakaian 10 fakir miskin ya. Kalau tidak puasa 3 hari itu ya. Jadi tetap kalau tadi demi Allah aku nggak akan menggauli kamu sudah jahat sama aku percaya sama kamu tapi kamu malah selingkuh gitu ya. Misalnya begitu. Itu dia mau menarik kata-katanya, mau rujuk kembali, mau memaafkan istrinya, maka dia membayar kafarah. Ya. Bisa kalau budak kan sudah nggak ada, berarti memberikan makan 10 fakir miskin atau pakaian mereka atau berpuasa 3 hari gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man halafa an yaminin, siapa yang melakukan sumpah, ini sumpah dalam apapun nggih ibu-ibu nggih, termasuk diantaranya tadi ilah tadi, fara'a ghairaha khairan minha, kemudian setelah berjalanannya waktu itu dia
mendapati sesuatu yang lebih baik ya dari kondisi sekarang, dari sumpahnya tersebut ya, maka kata Rasulullah faliyatiha, ambil yang lebih baik. Tadi kan udah bersumpah, ternyata kok akibatnya nggak baik, kasihan anak-anak, kasihan dia juga gitu ya. Mungkin dia lagi hilaf gitu, dia berpikir-pikir ternyata ini nggak baik, kondisinya lebih baik aku pertahankan, kemudian dicabut kata-katanya, ya ambil keputusan yang baik itu falyukaffir an yaminihi, tapi tetap saja ya harus membayar kafarah sumpahnya gitu. Nah, kalau sudah lebih dari 4 bulan, kalau bisa suami masih bisa menarik sumpahnya, ya itu bagus. Ya dilakukan seperti yang tadi sebelum 4 bulan tadi. Tapi jika tidak, setelah 4 bulan ini berlalu, istri bisa meminta atau menuntut kepastian kepada suaminya. Ya. Kepastiannya apakah rumah tangga ini akan dipertahankan atau akan dilakukan pisah. Ya. Akan dilakukan pisah atau talak begitu ya. Jadi 4 bulan ini sudah waktu yang pas begitu ya, karena kalau orang baru pisah 1 bulan 2 bulan tuh biasanya masih santai gitu ya, tapi udah 4 bulan itu biasanya sudah ada kecemasan, ada hal-hal yang ini ya Bu ya, ini penelitian dilakukan sendiri oleh Umar bin Khattab gitu ya. Kenapa sih kalau di dalam Islam itu iddahnya perempuan itu kan 4 bulan 10 hari ya. Kalau meninggal suaminya itu 4 bulan 10 hari baru boleh menikah dengan laki-laki lain gitu kan. Nah, ini terkait psikis perempuan gitu ya. Kalau suaminya baru meninggal tuh rasanya berat banget begitu ya, melupakan, ada kenangan-kenangan. Tapi ternyata ini sudah bisa beradaptasi ketika sudah 4 bulan itu. Maka setiap kali Umar bin Khattab mengirim pasukan untuk berperang itu kalau sudah 4 bulan ditarik lagi, ganti pasukan yang baru gitu ya, shift yang baru bergantian ya. Kenapa? Karena istrinya punya hak ya untuk diberikan nafkah batinnya, dan ini kalau tidak diberikan akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan rumah tangga lain yang berakibat pada tidak bisanya dipertahankan gitu ya rumah tangga tersebut. Nah, jadi dari sini Ibu ya, bagaimana seorang laki-laki kembali dari ilaknya, menarik sumpahnya tadi ya. Dia mencabut sumpahnya dengan membayar denda sumpah ya. Tadi memerdekakan budak atau memberi makan atau pakaian 10 fakir miskin atau berpuasa 3 hari ya. Kemudian mencampuri istrinya kembali ya di masa yang sudah ditetapkan ya, jangan sampai lebih dari 4 bulan ya, atau kalau dia mau ya jatuhkan cerai kalau sudah final gitu ya, tidak bisa diperbaiki hubungannya. Tapi itu juga harus benar-benar dipikirkan. Atau istri kalau sudah lewat 4 bulan dia boleh ya menuntut kejelasan dari suami, apakah dia mau menyetubuhinya. Kalau dia sudah menyetubuhinya berarti tandanya dia sudah menarik sumpahnya. Ya, kalau si suami nggak tahu, istri harus mengingatkan bahwa dia harus membayar kafarah ya, dengan mendatangi istrinya itu. Kemudian kalau tidak ya itu tadi ya, menuntut kejelasan status begitu ya. Ini baik secara lisan boleh ya, secara tulisan juga boleh.